Setelah tumbuh tenggelam di dalam laut, Allah pun mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yunus yang hidup di dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihi salam merupakan salah satu dari Nabi Allah yang diutus untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Mosul, Irak yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Pada suatu ketika, Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk, bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya, sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka. Dan saat meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam sudah tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam telah pergi, maka azab Allah benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penduduk sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran taubat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan azab yang menimpanya, sehingga Allah menghentikan azab tersebut sebagaimana yang termaktub dalam salah satu surah di Al-Quran. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surah Yunus ayat 98. Ketika kaumnya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi Yunus sudah terlanjur meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki beliau oleng terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Dan untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkannya ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tidak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi, dan salah satu harus melemparkan diri ke dalam laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini pun disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya, dia harus bersedia melemparkan dirinya ke laut. Dan setelah dilaksanakan pengundian, maka nama Nabi Yunus alaihi salam lah yang keluar. Para penumpang pun tidak enak hati apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi, akan tetapi nama Nabi Yunus alaihi salam keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tumbuh tenggelam di dalam laut, Allah pun mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya.
Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Dan saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, sehingga beliau berdoa kepada Allah untuk memohon ampun kepadanya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam salah satu surah di dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak mempersempitnya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87-88. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu surah di dalam Al-Quran. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedangkan ia sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surah As-Saffat ayat 145-146. Setelah itu Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan bahwa Allah telah menerima taubat para penduduk tersebut. Di samping itu Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 147-148. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surah As-Saffat ayat 147-148. Demikianlah kisah Nabi Yunus alaihissalam yang hidup di dalam perut ikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.